pagi anak-anak terkasih, salam sehat selalu, salam DJTM. Kembali dalam video pembelajaran kali ini, kita akan belajar materi pelajaran matematika, masih tentang operasi hitung penjumlahan bilangan bulat. Mengawali kegiatan belajar kita pada kesempatan ini, agar kegiatan belajar kita berjalan dengan lancar, maka kita mohon rahmat dan berkat Tuhan. Untuk itu, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Berdoa kita selesai. Baiklah anak-anak, dalam video pembelajaran kita sebelumnya kita sudah belajar tentang operasi hitung penjumlahan bilangan bulat dengan menggunakan simbol. Sebelumnya Pak Guru sudah menyampaikan bahwa menyelesaikan operasi hitung penjumlahan bilangan bulat itu ada banyak caranya. Ada yang dengan menggunakan simbol, ada yang secara langsung, ada yang menggunakan garis bilangan. Nah, kali ini kita akan belajar penjumlahan dan pengurangan sekaligus bilangan bulat dengan menggunakan secara langsung. Nah, apa saja yang akan kita pelajari? Mari kita lihat. Baiklah, melanjutkan pelajaran kita tentang penjumlahan bilangan bulat dengan menggunakan simbol. Kali ini kita akan belajar menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat dengan secara langsung. Nah, yang pertama adalah kita akan menjumlahkan bilangan bulat secara langsung, tapi tetap dengan menggunakan konsep simbol. Sebagai contoh, kita akan mengerjakan negatif 4 ditambah 7. Negatif 4 ditambah 7, kita lihat bahwa 4 negatifnya itu hanya ada 4, sedangkan positifnya ada 7 banyaknya. Nah, karena kalau kita lihat, karena positifnya lebih banyak, maka hasilnya nanti jadi positif. Kalau hasilnya negatifnya lebih banyak jumlahnya, maka negatif hasilnya. Selanjutnya tinggal kita kurangkan, karena kita sudah tahu hasilnya positif, tinggal kita kurangkan yang besar kurang yang kecil, yaitu 7 dikurangi 3, hasilnya 7 kurang 4, hasilnya adalah 3. Contoh lain, negatif 6 ditambah 5. Kalau kita lihat, simbol negatifnya itu 6, sedangkan positifnya itu ada 5. Karena negatifnya jumlahnya lebih banyak daripada positif, maka hasilnya nanti negatif. Langsung kita tulis simbol negatif. Tinggal kita kurangkan yang besar kurang yang kecil, yaitu 6 kurang 5 hasilnya 1. Mudah ya? Lalu bagaimana kalau misalnya negatif, misalnya 8 ditambah negatif 3. Kita lihat mana yang lebih banyak, positif atau negatif. Kalau positifnya jumlahnya ada 8, dan negatif banyaknya ada 3, maka yang lebih banyak adalah positif. Karena yang lebih banyak positif, hasilnya nanti juga positif. Selanjutnya tinggal kita kurangkan, 8 dikurangi 3 sama dengan 5, positif 5. Mudah ya? Pak, bagaimana kalau kedua-duanya negatif? Negatif 4 ditambah negatif 3. Jika kedua-duanya negatif, ya tinggal kita tambahkan. Negatif itu kan mundur atau kalah. Kalah 4 ditambah kalah lagi 3, maka kalahnya menjadi kalah 7. Negatif 6 ditambah negatif 2. Kita kurung ya simbol negatifnya ya. Negatif 6 ditambah negatif 2, maka kita akan memperoleh hasil negatif 8 ditambah biasa jika kedua-duanya negatif. Jelas ya? Oke. Saya memberi contoh lainnya. Kita harus mahir tentang penjumlahan dulu sebelum kita ke pengurangan. 9 ditambah negatif 4. Kalau kita lihat, positifnya lebih banyak daripada negatif.
Karena positifnya lebih banyak, maka hasilnya nanti positif. Tinggal kita kurangkan. 9 dikurangi 4 sama dengan 5. 6 ditambah negatif 11. Coba kita lihat yang mana yang banyak, positif atau negatif yang lebih banyak. Positifnya ada 6, negatifnya ada 11. Positifnya ada 6, negatifnya ada 11. Berarti yang lebih banyak adalah negatif. Karena yang negatif lebih banyak jumlahnya, maka hasilnya pasti nanti negatif. Selanjutnya tinggal kita kurangkan yang besar kurang yang kecil. 11 dikurangi 6 sama dengan 5. Maka 6 ditambah negatif 11 sama dengan negatif 5. Negatif 7 ditambah negatif 7 ditambah 12 ditambah 11. Kita lihat mana yang banyak. Negatifnya ada 7, positifnya ada 11. Berarti yang lebih banyak adalah negatif atau positif? Yang lebih banyak adalah positifnya. Karena positifnya lebih banyak, maka hasilnya nanti positif. Selanjutnya tinggal kita apakan? Tinggal kita kurang yang besar kurang yang kecil. Yang besar kurang yang kecil. 11 kurangi 7 sama dengan 4. Maka negatif 7 tambah 11 sama dengan negatif 4. Lalu negatif 9 ditambah 3. Kita lihat mana yang lebih banyak. Itu langkah pertama, cari mana yang lebih banyak dulu. Kalau yang lebih banyak negatif, hasilnya negatif. Kalau yang lebih banyak positif, hasilnya nanti positif. Oke, kita lihat. Negatif 9 sedangkan yang ini positif 3. Kalau kita lihat yang paling banyak itu adalah negatifnya, maka hasilnya nanti negatif. Langsung kita tulis negatif. Selanjutnya tinggal kita apakan? Tinggal kita kurangkan saja. 9 dikurangi 3 sama dengan 5. Berarti negatif 9 ditambah 3 sama dengan negatif 5. Jelas? Oke. Mudah bukan? Negatif 6 ditambah negatif 3 bagaimana? Negatif 6 ditambah negatif 3 tinggal negatif 6. Kalah 6 ditambah kalah lagi 3. Atau mundur 6 langkah ditambah mundur 3 langkah. Maka sama dengan mundur 9 langkah. Bisa ya? Baik. Cukup mudah. Oke, kalau sudah, anak-anak boleh berlatih mengerjakan beberapa soal berikut ini untuk latihan. Kerjakan secara langsung. Kerjakan secara langsung. Silakan di pause video ini untuk melihat soalnya. Ya, nomor 1 negatif 9 ditambah 4 sama dengan. Nomor 2 negatif 8 ditambah negatif 5 sama dengan. Nomor 3 14 ditambah negatif 7. Nomor 4 18 9 ditambah negatif 15. Nomor 5 negatif 7 ditambah negatif 18. Oke, 3 nomor itu coba dikerjakan. Kalau sudah, silakan cocokkan jawabannya di akhir video pembelajaran ini. Tapi kerjakan dulu ya, jangan langsung menuju ke video paling akhir. Oke, nah sekarang kalau sudah, kita akan lanjutkan dengan pengurangan bilangan bulat. Bagaimana dengan pengurangan bilangan bulat? Pengurangan bilangan bulat.
pengurangan bilangan bulat. Kita akan mengerjakan pengurangan bilangan bulat secara langsung, tidak menggunakan simbol. Oke. Contoh. Nah, karena kita sudah bisa menjumlahkan bilangan bulat, maka pengurangan bilangan bulat kita ubah saja ke bentuk penjumlahan. Misalnya 4 dikurangi 5. Nah, 4 dikurangi 5 ini kita ubah jadi bentuk penjumlahan, jadi lawannya. Bagaimana caranya? Sebelumnya Pak Guru ingatkan, lawannya kurang adalah tambah, lawannya tambah adalah kurang, lawannya positif adalah negatif, dan lawannya negatif adalah positif. Ingat itu konsepnya. Lawannya tambah adalah kurang, lawannya kurang adalah tambah, lawannya positif adalah negatif, dan lawannya negatif adalah positif. Nah, maka kita ubah jadi bentuk penjumlahan. Bentuk penjumlahannya menjadi 4. Ini angkanya 4 tetap ya. Lalu lawannya kurang menjadi tambah. Karena kita sudah mulai dari lawannya ini, maka 5-nya ini menjadi lawannya juga. Nah, 5 ini adalah positif, lawannya akan menjadi, dia akan berubah menjadi negatif. Jadi angka kedua kalau mula-mulanya positif dia akan menjadi negatif. Kalau dia negatif akan menjadi positif. Angka keduanya. Nah, ketika sudah jadi bentuk penjumlahan, maka kita sudah tahu hasilnya. Karena kan kita sudah belajar tentang penjumlahan bilangan bulat. 4 tambah negatif 5, yang paling banyak adalah negatif, maka hasilnya negatif. Selanjutnya tinggal kita kurang 5 kurang 4 sama dengan 1. Maka 4 kurang 5 sama dengan negatif 1. Contoh lainnya, negatif 3 dikurangi 5. Negatif 3 dikurangi 5 kita ubah menjadi bentuk penjumlahannya. Angka di depan tetap ya, negatif 3 kurang berubah jadi lawannya adalah positif. Sedangkan 5 ini positif akan berubah menjadi negatif 5. Sehingga menjadi negatif 3 ditambah negatif 5, kedua-duanya negatif, ditambah biasa ya, negatif 8. Lalu bagaimana kalau misalnya 4 ditambah 4 dikurang negatif 7. 4 dikurang negatif 7. Maka dia akan menjadi 4, angka di depannya tetap ya. 4 berubah kurangnya menjadi tambah. Lalu ini karena dia negatif, dia akan berubah menjadi positif, menjadi 7. Kalau yang positif berubah jadi negatif, yang negatif berubah jadi positif, menjadi lawannya. Nah, menjadi 4 tambah 7 gampang ya. 4 tambah 7 sama dengan 11. Jadi 4 kurang negatif 7 sama dengan 11. Gampang ya. Contoh lain, negatif 5 kurang negatif 8. Negatif 5 dikurangi negatif 8. Kita ubah menjadi bentuk penjumlahan, menjadi negatif 5, angka di depan tetap ya, karena belum mulai lawannya. Lawannya mulai dari kurang. Kurang itu lawannya kurang adalah tambah. Maka terus ke belakang itu adalah lawannya. Lawannya negatif 8 menjadi positif 8. Sehingga menjadi negatif 5 ditambah 8 sama dengan yang paling banyak adalah positif. Maka hasilnya nanti positif. Selanjutnya tinggal kita kurangi, 8 kurang 5 sama dengan 3. Gampang ya. Oke. Gampang ya. Gampang. Nah, contoh lagi. Kalau masih belum paham, kita coba lagi. Negatif 7 dikurangi negatif 11. Nah, negatif 7 dikurangi negatif 11. Maka bentuk penjumlahannya menjadi negatif 7. Negatif 7 ininya tetap ya.
Ini menjadi lawannya. Lawannya kurang adalah tanda tambah. Lawannya negatif 11 adalah positif 11. Sehingga negatif 7 ditambah 11 hasilnya adalah positif atau negatif ini. Kalau kita lihat hasilnya pasti positif karena positifnya lebih banyak. Tinggal 11 kurang 7 sama dengan 4. Lalu negatif 11 dikurangi negatif 11. Nah, ini bagaimana? Maka negatif 11 angka depan tetap ya, berubah menjadi tambah menjadi lawannya. Lawannya negatif 11 adalah 11. Negatif 11 tambah 11 karena sama banyak maka hasilnya adalah 0. Oke. Mudah ya. Contoh terakhir. 9 dikurang negatif 9 dikurangi negatif 14. Negatif 9 dikurangi negatif 14. Negatif 9 dikurangi negatif 14 hasilnya adalah, kita ubah dulu ke bentuk penjumlahan menjadi negatif 9 tambah. Ini berubah jadi tanda tambah ya. Tambah berapa? Tambah lawannya negatif 14. Lawannya negatif 14 itu adalah positif 14. Negatif 9 ditambah 14 kita sudah tahu hasilnya karena kita sudah belajar tentang penjumlahan. Negatif 9 tambah 14 hasilnya adalah positif karena positifnya lebih banyak ya. Tinggal kita kurangi. 14 kurang 9 hasilnya 5. Mudah ya? Oke. Kalau begitu silakan anak-anak sekali lagi coba berlatih. Selesaikan untuk latihan ini, selesaikan soal berikut. Nomor 1. 6 dikurangi 8. Kerjakan dengan cara mengubah dulu ke bentuk penjumlahan. Nomor 2. Negatif 7 dikurangi 13. Nomor 3. Negatif 8 dikurangi negatif 15. Nomor 4. 9 dikurangi negatif 11. Nomor 5. Negatif 12 kurang negatif 7. Nah, coba dikerjakan ini dan cocokkan jawabannya di akhir video pembelajaran ini. Oke. Jika sudah, silakan sekali lagi cocokkan jawabannya di akhir video pembelajaran ini. Bapak berharap bahwa jawaban-jawaban kalian itu banyak yang benar. Tapi ternyata jika ada jawaban yang masih ada yang keliru atau yang salah, maka silakan tonton kembali video pembelajaran ini, cermati kembali setiap penjelasan dan contoh-contoh yang Pak Guru sampaikan dalam tutorial video pembelajaran kali ini. Sering berlatih, lakukan latihan terus-menerus agar semakin terampil dan semakin paham tentang materi pelajaran ini. Demikian pembelajaran kita. Bapak berharap bahwa anak-anak tetap semangat dalam belajar, tetap jaga kesehatan dengan kondisi seperti ini. Pertahankan terus nilai-nilai DJTM yang sudah diajarkan Bapak Ibu gurumu di sekolah, disiplin, jujur, terampil, dan mandiri di rumah. Pertahankan itu terus. Dan salam sehat selalu untuk kita semua. Salam DJTM.